Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Pemirsa, kebakaran besar menghanguskan sebuah gudang di kawasan Cakung, Jakarta Timur dini hari tadi. Kami hadirkan informasinya dari pantauan udara. Bisa terlihat pemirsa di mana kobaran api dan asap pekat membumbung tinggi dari sebuah gudang di Jalan Inspeksi Cakung, Jakarta Timur. Ada belasan mobil pemadam dan juga puluhan petugas dari Sudin Gul Karmat Jakarta Timur yang dikerahkan untuk memadamkan dan meminimalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Petugas pun berjibaku memadamkan api selama lebih dari 5 jam. Kedua gudang seluas 700 meter ini diketahui terbakar setelah petugas keamanan melihat ada kepulan asap tebal dari bangunan yang saat itu dalam keadaan terkunci. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki dan kebakaran ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Cakung untuk penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten, pemirsa. Ini kobaran api dan asap masih terlihat dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Ya, tumpukan sampah seluas 2 hektar yang terbakar ini diduga akibat cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Tangerang beberapa terakhir ini. Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rasyi yang turut meninjau lokasi TPA yang terbakar menyatakan akan berkoordinasi dengan BNPB untuk menerjunkan helikopter dalam proses pemadaman. Titik api yang membakar gunungan sampah yang berada di dalam sulit diakses oleh kendaraan dinas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Tangerang. Pihaknya juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan evakuasi warga sekitar TPA yang terdampak polusi asap kebakaran TPA Jatiwaringin. Sementara itu, upaya proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi, kembali hadir di Anda bersama saya Fatimah dan rekan saya Reza. Selamat pagi Reza. Selamat pagi Fatimah, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ada informasi apa nih Reza hari ini? Hari ini termasuk hari yang spesial begitu ya, karena hari ini kita merayakan juga HUT Bayangkara ke-80. Okay. Nah, Fatimah biasanya merasakan apa kemudahan-kemudahan begitu dengan pihak kepolisian saat ini? Kalau saya kebetulan ngurus surat-surat, ngurus SIM, kendaraan segala macam semuanya mudah begitu. Sekarang dari aplikasi bisa, iya nggak perlu pakai calo lagi loh pemirsa. Nah, Fatimah apa? Juga hari ini mau menginformasikan juga ada perayaannya. Nah, nanti juga kita akan lihat liputan langsungnya seperti apa di sana. Tapi kita akan ke informasi pertama terlebih dahulu, di mana sebuah bus angkutan penumpang antara provinsi jurusan Dumai Medan terbakar di mana jalan lintas Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Ya, kita lihat dari video yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa, di mana ada kebakaran yang terjadi melibatkan bus tujuan Dumai dan juga Medan pemirsa. Ini api dengan cepat membakar kendaraan tersebut, di mana memang bus ini cepat sekali ya, dalam hitungan menit api langsung membakar bus. Dan upaya pemadaman memang tidak mampu untuk menyelamatkan kendaraan karena api dengan cepat membesar hingga akhirnya seluruh bagian bus terbakar. Seluruh penumpang memang telah berhasil diselamatkan. Peristiwa kebakaran ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang
Dan hingga kini kepolisian juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab kebakaran dari bus tersebut. Kami ajak Anda ke Jakarta, pemirsa, di mana ada terlihat tawuran dua kelompok warga terjadi tepatnya di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Ya, dalam rekaman video amatir yang beredar memperlihatkan dua kelompok warga ini terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Berbagai jenis senjata tajam seperti celurit, parang, hingga kayu dan bambu terlihat dibawa oleh kedua kelompok yang berseteru. Aksi lempar batu pun turut dilakukan. Penyebab tawuran masih didalami pihak kepolisian. Ya pemirsa, petugas kepolisian meringkus 3 pelaku komplotan pencurian sepeda motor yang beraksi di parkiran hotel Jalan Sempurna Ujung Kota Medan, Sumatera Utara. 2 pelaku lain yang diduga sebagai eksekutor masih dalam pencarian. Ya, rekaman CCTV-nya kami hadirkan untuk Anda, pemirsa, di mana terlihat ada pelaku yang berjumlah 3 orang. Laki-laki dan 2 orang wanita datang ke hotel berpura-pura check-in, lalu mengincar motor yang berada di parkiran, serta membawa kabur ya. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran dan menangkap 2 pelaku laki-laki, 1 perempuan. Ketiganya kemudian dibawa ke Polsek Medan Area untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, perempuan yang turut dibawa tersebut tidak terbukti terlibat aksi curanmor. Sementara para pelaku pria mengaku telah menjual sepeda motor milik korban, hasilnya dipakai untuk membeli narkoba. Yang berikutnya harus menjadi hati-hati bagi Anda, pemirsa, di mana terlihat ada aksi nekat jambret HP bocah yang sedang nongkrong di pinggir jalan. 2 pelaku jambret yang berboncengan sepeda motor berhasil ditangkap warga dan langsung dihakimi. Ya, dalam rekaman CCTV usai menjambret HP, pelaku lari ke arah temannya yang sudah menunggu di motor. Korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Apes warga berpasangan melihat aksi pelaku dari jauh langsung menarik kedua pelaku hingga terjatuh dari sepeda motornya. Pelaku langsung dihakimi massa hingga babak belur. Kedua pelaku akhirnya diamankan di Mapolsek Cakung, Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, 4 warga di Sukabumi, Jawa Barat terjebak di dalam sumur sempit sedalam 12 meter saat berupaya menolong seorang lansia yang pingsan di dalam sumur. Ya, petugas pemadam kebakaran bersama dengan BPBD dan warga berupaya untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam sumur. Prosesnya memang berlangsung dramatis karena kondisi sumur yang sempit membuat petugas juga mengalami kesulitan. Namun keempatnya telah berhasil diselamatkan. Untuk mengevakuasi korban, petugas menggunakan evacuation triangle agar bisa mengeluarkan korban dari dalam sumur. Kejadian bermula saat seorang korban lansia menggali sumur tertimpa ember berisi material tanah. Akibat tali penarik putus. Ada 3 warga yang kemudian masuk ke dalam sumur untuk memberikan pertolongan. Namun karena sempitnya ruangan dan keterbatasan peralatan, ketiganya justru ikut terjebak di dalam sumur. Kita kembali ke Jakarta, Fatima. Ini ada informasi yang juga viral di media sosial, di mana sampah menumpuk hingga menutupi separuh jalan Gang Swadaya Alpo, tepatnya di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Ya, sampah ini masih terus menjadi permasalahan nampaknya. Betul. Ya, Reza. Nah, untuk di kasus ini tumpukan sampah berada persis di samping Rusun Albo, di mana tumpukan sampah menutupi separuh jalan dan membuat pengendara sepeda motor serta pejalan kaki harus bergantian melintas. Tumpukan sudah terjadi lebih dari 5 hari yang diduga akibat adanya pembatasan pembuangan sampah
ke TPST Bantar Gebang. Akibat sampah menumpuk, warga resah karena bau tidak sedap serta aktivitas terganggu. Nah, ini yang membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil kebijakan bahwa masing-masing di rumah Jakarta tuh harus bisa memilah sampahnya masing-masing sebelum akhirnya dijemput ke TPA supaya nanti sampah yang dibuang itu memang sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi. Di rumah Reza sudah dilakukan? Kebetulan saya tinggal di Bekasi bukan di Jakarta, tapi Beda saya juga ya. sudah melakukan pemilahan. Sudah melakukan pemilahan. Ini bagus juga untuk kita bisa melakukan hal tersebut di seluruh Betul. rumah. Nah, ini kita akan menghadirkan informasi mengenai lalu lintas di mana ada rekan Brigadir Cici, petugas ETMC Polri yang akan mengabarkan situasi lalu lintas di Cikeas, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Cici, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat pagi Fatima dan Reza juga pemirsa. Mari kita lihat bersama aktivitas masyarakat terutama untuk mobilitas arus kendaraan yang melintas di kawasan Cikeas. Pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Bisa dilihat bersama untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pagi hari ini di Jalan Transyogi mulai memadati kawasan Cikeas, yang mana kendaraan-kendaraan baik dari jalur sebelah kanan ataupun kiri terpantau memadati kawasan ini dengan kendaraan-kendaraan baik kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan-kendaraan umum. Kendaraan yang melintas juga dari arah Jalan Kalimanggis yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Krangan. Pagi ini pun juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana perlu kami informasikan juga bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan mengikuti arahan dan petugas kami, dikarenakan memang khususnya pada tanggal 1 Juli 2026 ini sedang dilaksanakannya hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang mana digelar pada Satlas Cikeas sendiri. Untuk itu diinformasikan bagi para pengendara kawasan Cikeas sendiri bahwa diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitaran Kompleks Satlat Brimob Cikeas Bogor. Untuk itu kami mengajak Sobat Lantas mohon mempersiapkan waktu perjalanan atau gunakan jalur alternatif yang diberikan oleh petugas kami yang berada di lapangan, dan juga dihimbau untuk ikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan kemajuan lalu lintas kita bersama. Atas kerjasama dari para masyarakat yang melintas pada kawasan Cikeas, kami pun kepolisian mengucapkan terima kasih dan juga dihimbau untuk selalu mengikuti rambu lalu lintas serta menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini juga kami menghimbau untuk selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga batas jarak aman kendaraan Anda serta tetap patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan kita bersama di jalan. Pemirsa, pagi ini pun kami akan mengupdate informasi terkait data SMS Korlantas Polri. Angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia tercatat telah terjadi sebanyak 172 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 249 luka ringan. Dari 170 kasus laka lantas yang terjadi, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, konsentrasi saat mengemudi, utamakan diri Anda saat berkendara dan juga utamakan keselamatan bersama di jalan. Serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang melintas pada pagi hari ini yang sudah bersedia untuk mengikuti petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani aktivitas Anda, pemirsa juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun dapat menghubungi WA center kami di 0858 7150669. Demikian Reza dan Fatima yang dapat kami laporkan pagi hari ini dari kawasan Cikeas langsung, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporannya, dan tak lupa kami ucapkan juga selamat hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, selamat kembali bertugas. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami.
kesal sama ayah. Ayah selalu sibuk, gak ada waktu buat nemenin aku. Saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, ada kami, abdi negara yang sudah memulai tugas. Meninggalkan keluarga bukan karena tak ingin bersama, melainkan karena tugas. Bu, ada ayah, Bu. Aksi cepat seorang Babin Kamtibmas menyelamatkan pengguna jalan. Pengabdian dan tanggung jawab yang harus kami jalankan demi bangsa dan negara. Karena bagi kami, Korps Bayangkara mengabdi kepada bangsa dan mencintai keluarga adalah dua tugas yang berjalan beriringan. Terima kasih ayah, aku bangga pada ayah. Polri Presisi, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta membongkar puluhan lapak dan bangunan liar yang berdiri di sepanjang petak jalan stasiun Pasar Senen hingga Pasar Gaplok, Jakarta Pusat. Pembongkaran dilakukan terhadap 38 lapak dan 57 bangunan liar di sepanjang jalan petak jalur antara stasiun Pasar Senen dan kawasan Pasar Gaplok. Tertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang milik jalur kereta sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap operasional perjalanan kereta. Ada 183 orang dari 57 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di sekitaran rel telah direlokasi. Mereka dipindahkan ke hunian Senen yang telah disiapkan pemerintah sebagai lokasi tempat tinggal baru. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Ya, putusan ini dibacakan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM pada program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 190 hari. Hakim juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar 809,5 miliar rupiah. Apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila nilainya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dan pengadaan Chromebook yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim menilai perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana, tertutup dan sistematis, serta berdampak luas terhadap program digitalisasi pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Atas vonis ini, Nadiem menyatakan akan menempuh upaya hukum banding. Ya pemirsa, sidang pra-peradilan sah tidaknya penangkapan tersangka kasus ijazah mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo oleh Kapolda Metro Jaya kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kemarin beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Persidangan dihadiri langsung oleh Roy Suryo selaku pemohon dan tim kuasa hukum, serta tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon. Hakim Tunggal Pra-Peradilan PN Jakarta Selatan meminta tim Bitkum Polda Metro Jaya membacakan poin jawaban atas permohonan pra-peradilan yang telah dibacakan oleh kubu Roy Suryo. Dalam jawabannya, Polda Metro Jaya meminta agar Majelis Hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang dilayangkan Roy Suryo selaku pemohon. Selain itu, Polda Metro Jaya juga meminta tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap Roy Suryo oleh pihaknya pada 18 Juni juga sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ke kabar lain, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah ruangan penting
yang terletak di kantor Bupati Kuantan, Singgigi, Riau pada Selasa siang. Ruangan yang disegel penyidik KPK diantaranya ruang kerja Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, ruang kerja Wakil Bupati Sekretaris Daerah, dan Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singgigi. Selain mendatangi kantor Bupati, tim KPK juga mendatangi rumah dinas Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain. Kemudian juga kendaraan patroli Brimob turut mengawal petugas KPK yang masuk ke area rumah dinas. Penyegelan memicu spekulasi di tengah operasi tangkap tangan penyidik KPK yang berlangsung kemarin. Hingga saat ini belum diketahui siapa saja yang dibawa oleh tim KPK ke Jakarta. KPK pun belum menyampaikan keterangan resmi mengenai operasi tangkap tangan tersebut. Brimob. Masuk ya, Bre. Ya pemirsa, seorang pengendara motor di Kota Bekasi, Jawa Barat tewas di bacok komplotan begal. Informasinya kami hadirkan sejenak berikut ini, tetap bersama kami. Kembali Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebuah mobil truk menabrak pemotor yang menerobos lampu merah di perempatan Jalan Raya Ganesha Boulevard, Traffic Light, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan membuat pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan terpental dan kedua korban menderita luka cukup serius dan dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Delta Mas. Sedangkan sopir berikut mobil light truck diamankan petugas Gakum Lantas Polres Metro Bekasi. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Metro Bekasi, insiden terjadi saat kondisi lampu sedang merah. Namun pengendara sepeda motor yang dikendarai AU serta berboncengan dengan K tetap melaju dan menerobos lampu merah. Kasus tersebut kini masih ditangani petugas unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Lah ya, jangan suka nerobos satu orang. Benar ya ini. Oh, ya. Ya pemirsa, diduga pengendara mobil mengantuk, sebuah mobil minibus menghantam pemotor di Jalan Raya Tol Iskandar, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Ya, kecelakaan ini mengakibatkan pengendara sepeda motor tewas di lokasi. Saat tertabrak mobil, sepeda motor korban tersangkut di bagian kolong depan minibus. Menurut saksi mata, peristiwa terjadi karena minibus yang datang dari arah Jalan Raya Bogor menuju Sukma Jaya terlalu jauh mengambil sisi kiri kanan hingga akhirnya menghantam sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Sopir minibus kini masih diperiksa oleh petugas unit Laka Lantas Polres Metro Depok, sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor, Jawa Barat. Kita kabar berikutnya pemirsa, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal PPA dan PPO Polda Jawa Barat menemukan ada 2 TKP atau tempat kejadian perkara di lokasi indekos tersangka Taufik Hidayat saat prarekonstruksi dilakukan. Salah satu TKP baru menghasilkan barang bukti yang telah diamankan dan langsung dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Jakarta untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, polisi belum dapat mengungkap lokasi secara rinci dan hanya menyebut berada di wilayah Ciwaru. Rencananya rekonstruksi kasus dijadwalkan pada Kamis 2 Juli 2022 mendatang di Mapolda Jawa Barat. Kegiatan tersebut nantinya akan melibatkan jaksa serta kuasa hukum dari kedua belah pihak. Sementara hingga kini penyidik telah memeriksa 25 saksi termasuk korban dan sejumlah ahli. Proses penyidikan pun masih terus berlangsung dengan menyinkronkan keterangan saksi, tersangka, serta barang bukti yang telah ditemukan.
Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal PPA dan DPO Polda Jawa Barat mengungkapkan perkembangan baru penanganan kasus penyekapan dan penganiayaan dengan tersangka Taufik Hidayat. Iya, penyidik menemukan ada 2 TKP baru dan rekonstruksi kasus akan digelar pada Kamis besok di Mapolda Jawa Barat. Ada 2 TKP baru dan hari ini dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan kan Kamis akan melakukan rekonstruksi. Sekarang menjadi 6. Emang yang disampaikan di list kemarin benar memang 4. Kemudian kan kita lakukan pemantapan olah TKP nih. Pemantapan olah TKP terus anggota juga lidik ada ditemukan TKP lain. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, di sini. Nanti melibatkan siapa aja, Bu? Kami sudah koordinasi dengan jaksa. Tentunya kita mengundang kuasa hukum dari kedua belah pihak. Kita ajak pemirsa ke kasus berikutnya yang juga viral. Ada Dr. Ica Pakayononi yang menceritakan seluruh kejadian intimidasi yang telah menimpahnya ke orang tuanya, yaitu ibunya Nur Azizah. Bahkan Dr. Ica juga mengaku tidak kuat menerima intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara atau TTU dan merasa dipermalukan di hadapan pasien yang sedang menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Leona TTU. Anak saya menangis menjerit, Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Dr. Ica Pakayononi menceritakan seluruh kejadian intimidasi yang menimpanya kepada ibunya Nur Azizah. Dr. Ica merasa dipermalukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara saat melayani pasien di ruang IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Di Rumah Sakit Leona, Dr. Ica yang sedang berupaya menyelamatkan nyawa seorang pasien dari gigitan ular berbisa mendapatkan tekanan dan intimidasi serta kekerasan verbal dari 3 oknum anggota DPRD itu. Dr. Ica diintimidasi dan dianggap bekerja tidak sesuai standar SOP. Bahkan dengan bangga seorang oknum anggota DPRD mengatakan sebagai anggota Komisi 3 DPRD bidang kesehatan bisa mencabut izin praktek Dr. Ica dan menghentikan operasional rumah sakit. Saya ingat anak saya menangis menjerit, Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Nur Azizah yang juga tenaga kesehatan bertekad akan memperjuangkan hak perlindungan bagi seluruh tenaga kesehatan agar tidak ada lagi yang mendapatkan intimidasi dan kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim investigasi terkait kasus meninggalnya Dr. Ica. Ya, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, dari Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dr. Yuli Varianti, mengatakan bahwa proses investigasi dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta terkait dengan meninggalnya Dr. Ica yang diduga mendapatkan intimidasi dari pejabat DPRD. Dr. Yuli juga menegaskan tenaga kesehatan dan tenaga medis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Yuli ketika melayat ke rumah duka di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Investigasi ini ya, posisi kasusnya seperti apa ya. Kami juga akan nanti menjelaskan kepada teman-teman duduk dari masalah perkara ini seperti apa gitu ya. Kemenkes ini mendengarnya katanya ini ya dari media sosial dan lain-lain adanya intimidasi dari beberapa anggota DPR gitu ya. Nah, oleh karena itu kami juga di sini akan memberikan
pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya. Kita kabar berikutnya pemirsa, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut, Jawa Barat yang diduga melakukan pelecehan terhadap santriwati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ya, kediaman pelaku sempat digeruduk massa yang kesal dengan ulahnya. Warga bahkan nekat menghujani bogem mentah terhadap pelaku. Atas perbuatan bejatnya itu tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya pemirsa, seorang pengendara motor di Kota Bekasi, Jawa Barat tewas dibacok komplotan begal saat hendak pulang dari bekerja. Korban mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh akibat sabetan benda tajam. Ya, dari rekaman CCTV yang kami tampilkan untuk Anda pemirsa, ini terlihat di mana detik-detik aksi begal sadis terekam oleh kamera. Korban yang hendak pulang bekerja tiba-tiba dihadang oleh komplotan begal berjumlah 3 orang di depan gang. Korban diduga hendak mempertahankan motornya, namun para pelaku yang membawa senjata tajam membuat korban ketakutan. Satu pelaku mengejar korban dan membacoknya. Usai melukai korban, para pelaku kabur dengan membawa motor korban. Korban dilaporkan tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian punggung, tangan, serta bagian dada. Untuk lebih mendalami kasusnya, kita ajak pemirsa untuk berbincang langsung dengan rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari yang berada di TKP. Nia, mungkin Anda bisa kabarkan juga kepada kami bagaimana kondisi TKP. Apakah memang dari informasi yang Anda himpun, ini termasuk lokasi yang rawan, walaupun memang ada CCTV di sana ternyata? Pagi Reza, Fatimah dan juga pemirsa, ini lagi-lagi aksi kejahatan jalanan yaitu begal kembali terjadi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini belum lama, yaitu pada hari Sabtu malam sekitar pukul 2 pagi maksud kami, ini kembali terjadi aksi begal yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Ini Reza, Fatimah dan juga pemirsa, ini bisa saya jelaskan bahwa di depan sana merupakan lokasi begal pembegalan, di mana depan sana merupakan jalan depan gang itu, nah arah ke sebelah kiri menuju arah Peranggan, sementara arah ke arah sebelah kanan itu menuju Kampung Sawah. Ini lokasinya di mana korban saat itu pertama kali keluar dari gang ini menuju arah depan. Korban ini keluar menuju arah depan gang, namun saat berhenti di depan gang, kemudian ya terlihat memang hendak menuju menyeberang ke arah berhenti dan langsung ingin mengambil ataupun membegal motor yang digunakan korban. Tadi terlihat dari CCTV ada 3 orang pelaku, di mana memang terlihat juga korban saat itu hendak mempertahankan motornya, namun memang saat itu korban akhirnya lari ke arah dalam sini, dan ini merupakan lokasi kejadian saat korban lari ke arah dalam, dan di sini merupakan saat usai kejadian korban lari ke sini, dan di sini terlihat darah-darah korban saat itu peristiwanya di sini. Di sini merupakan darah-darah yang berceceran saat korban sudah dibacok oleh komplotan para pelaku begal, dan memang korban sempat mempertahankan motornya, namun korban lari lagi ke arah dalam, di mana ini merupakan arah awal dari korban keluar dari gang ini, dan saat itu dikabarkan bahwa korban mengalami luka yang cukup banyak. Dan untuk mengetahui seperti apa memang sebenarnya kejadian pembegalan tersebut, kami saat ini sudah bersama dengan salah satu warga, yaitu Bapak Marsanto. Ya, Santo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana kejadian pembegalan pada hari Sabtu pagi kemarin Pak, yang Bapak tahu Pak? Kalau saya sih pembegalan waktu itu saya nggak begitu tahu, masalahnya saya juga
keluar dari rumah itu jam 4:30. Dan saya cuma nganterin istri mau berangkat bekerja, makanya saya nggak begitu tahu korban udah juga ke rumah sakit. Ini korban ini orang mana sih Pak? Orang sekitar sini atau yang Bapak tahu seperti apa? Korban ini orang dari Gang Sadar dan kesini cuma nitip mobil ke tempat kakaknya. Nitip mobil itu korban memang sehari-harinya bekerja sebagai apa yang Bapak tahu Pak? Sehari-harinya korban sebagai supir Grab mobil. Jadi itu pulang bekerja begitu Pak? Ya, pulang bekerja, naruh mobil terus pulang bawa motor. Pulang bawa motor. Ya. Saat kejadian itu Pak, dari informasi korban kan balik lagi itu mau ke rumah keluarganya? Ke rumah kakaknya. Itu rumah kakak iparnya. Kondisi korban gimana Pak? Kondisi korban udah luka-luka semua, udah jatuh pingsan di depan rumah. Jatuh pingsan di depan rumah. Ya. Itu korban langsung meninggal di lokasi atau bagaimana? Itu kalau itu sih kita nggak begitu tahu yang bawa ke rumah sakit itu sampai rumah sakitnya udah meninggal. Meninggal. Ya. Oke. Pak, kalau di daerah sini Pak, di Gang Bitung ataupun jalan Kampung Sawah ataupun menuju Pabuaran dan ke Keranggan, itu sebenarnya sepi atau ramai sih Pak? Kalau masih sore itu masih ramai, sekitar jam 10 ke atas itu udah mulai sepi. 10 malam ke atas. Ya. Sering ada patroli Pak? Sering ada patroli, cuman jarang patroli itu, cuman pastinya dilewat di jalan raya doang. Kalau dilihat juga gelap ya Pak posisinya? Ya, gelap. Dan banyak pohonan masalah. Apa Pak yang diinginkan oleh warga ini kasusnya pertama kali terjadi pembegalan atau memang sudah sering Pak? Baru pertama kali pembegalan di sini. Dan warga pengennya setiap gang atau jalanan itu semua dipasang CCTV dan pohonan yang gede-gede di sampingnya itu dipotong habis. Biar terang ya Pak ya? Biar terang. Dan penerangan jalan juga ditambah. Ya, terima kasih Pak Marsanto. Ya, Fatima, Reza dan juga pemirsa, tadi wawancara saya bersama Pak Marsanto memang usai dibegal atau korban memang sempat berlari, kemudian korban menuju lagi ke rumah keluarganya, namun hendak menuju rumah keluarganya korban langsung tergeletak karena mengalami luka yang cukup banyak di bagian anggota tubuhnya. Dan memang informasi yang kami dapatkan dari sekitar 3 pelaku pembegalan tersebut, saat ini ada 1 orang yang sudah diamankan oleh Polres Metro Bekasi Kota dan saat ini kasusnya memang masih diselidiki oleh polisi dan memang warga juga berharap kejadian pembegalan di wilayah Kota Bekasi tidak kembali terjadi dan diharapkan memang masyarakat selalu waspada ketika berkendara di malam hari ataupun dini hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio Reza dan Fatima. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari, laporan lengkapnya langsung dari lokasi kejadian. Selamat kembali bertugas Tia. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus penyekapan 3 orang karyawan percetakan di Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat. Ketiga korban disekap ya Fatima, dianiaya dan juga tidak diberi makan selama 21 hari setelah dituduh melakukan pencurian plat besi. Kasus penyekapan 3 orang karyawan percetakan di Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Senin sore, Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus yang viral di media sosial. Dari 7 orang tersangka, 1 diantaranya merupakan pemilik percetakan berinisial MML yang merupakan otak dari aksi penyekapan tersebut. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk menyekap ketiga korban. Berdasarkan penyidikan awal, ketiga korban mengalami penyekapan hingga tindakan penganiayaan selama 21 hari setelah dituduh melakukan pencurian plat besi senilai ratusan juta rupiah.
menurut para pelaku ini, dugaannya khususnya pemilik, 3 orang karyawan inilah yang berperan mengambil atau yang menyebabkan hilangnya plat besi tersebut. Sehingga mereka dilakukan penyekapan untuk meminta ganti rugi yang masing-masingnya diminta kurang lebih 50 juta. Sementara menurut pengakuan korban, penyekapan bermula ketika 3 orang pekerja mengakui mencuri limbah plat percetakan senilai Rp700.000. Kepada pihak percetakan, ketiganya telah mengembalikan uang hasil penjualan Rp500.000 kepada pihak percetakan. Namun bukannya dibawa ke kantor polisi, ketiganya justru disekap dan diminta membayar uang tebusan sebesar Rp50 juta. Air mata kesedihan tidak mampu dibendung korban saat menceritakan derita yang dialaminya selama disekap. Dipasungnya dimulai di tanggal 6, nah di tanggal 4 dan tanggal 5 itu masih di keadaan kabel tis. Di apa yang dianiaya atau dipukulin atau diapa? Kalau saya sempat dipukul pakai penggaris besi di bagian belakang oleh salah satu pelaku dan sama si owner tersebut, Pak Martin. Kan sempat nggak dikasih makan 3 hari. Ada salah satu office boy, mungkin dia iba atau gimana atau kasihan, memberi makan lah ke saya berdua. Nah itu terlihat di CCTV. Nah si pihak pelaku ini, salah satu pihak pelaku ini menegurnya itu di WhatsApp grup Mes Jowo. Kalian ngapain ngasih makan ke mereka? Mereka itu maling, nggak seharusnya dikasih makan. Bicara segitu, Pak. Jadi nggak ada satupun karyawan lainnya yang berani melapor atau nolong? Akibat aksi penyekapan tersebut, 2 orang mengalami luka-luka dan trauma. Sementara 1 korban lainnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi kesehatan yang terus menurun. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Ya Fatima dan juga pemirsa, tadi di awal kita sempat menyinggung sedikit ya bahwa hari ini 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Nah tahun ini kebetulan tahun ke-80. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana acara dan juga persiapannya ya. Bersama rekan kami ada Nadila Saleh yang siap melaporkan langsung dari Pusat Latihan Brimopolri di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Silakan Nadila. Oke, baik rekan-rekan, betul sekali. Pada hari ini jika kami update kepada Anda perkembangan di lokasi, saat ini sudah dibunyikan 2 kali trompet, yang berarti ini tanda persiapan acara akan segera dimulai. Nantinya juga akan dibunyikan trompet ketiga sebagai tanda bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi acara. Informasinya saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi acara. Dan sebentar lagi akan tiba untuk menjadi inspektur upacara dalam Hari Bayangkara ke-80 berlangsung pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto menarik sekali hadir sebagai inspektur upacara, nantinya akan didampingi oleh Wakil Presiden, Kapolri dan juga Panglima TNI. Dan tentunya kehadiran dari Presiden ini menegaskan bahwa Polri sebagai pilar penting dalam menjaga keamanan nasional, sehingga simbol sinergi antara pemerintah dan juga Polri menjadi sinergitas bersama untuk mewujudkan Indonesia yang aman, maju dan juga sejahtera. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, juru kamera saya memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi di lapangan. Saat ini setiap personel peserta upacara yang hadir sudah bersiaga baris membaris menuju ke lokasi lapangan utama upacara. Informasinya total peserta yang hadir dalam upacara HUT pada hari ini yaitu sebanyak 6.718 orang seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Terdiri dari Polri yaitu sebanyak 2.761 orang, kemudian juga ada dari TNI 345 orang, kemudian menariknya ada perwakilan dari komponen masyarakat yaitu sebanyak 3.612 orang. Pasukan upacara pada hari ini yang saat ini sedang menuju ke
lapangan upacara baris membaris bersama-sama. Ini melibatkan terdiri dari 7 resimen yang melibatkan 23 kelompok masyarakat, Fatima dan juga rekan-rekan kami di studio, yaitu Satpam, Ojek Online, kemudian Serikat Buruh, Banser, kemudian organisasi mahasiswa, ada juga Paskibraka, polisi khusus, kemudian juga Brigade Persis, Jawara, dan lain sebagainya. Dan tentunya setiap perwakilan yang hadir dari segala unsur ini memberikan pesan utama, yaitu keamanan memang bukan merupakan satu-satunya tanggung jawab dari kepolisian saja ataupun Polri saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap unsur hadir dalam upacara perayaan HUT Bayangkara ke-80 yang berlangsung pada hari ini. Saat ini di lokasi setiap unsur peserta upacara sudah hadir baris membaris di lapangan upacara yang memberikan tanda bahwa sebentar lagi upacara akan segera dimulai. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi juga bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menuju ke lokasi acara. Kalau kami mengacu ya dari rundown yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto akan tiba di mimbar pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan didampingi langsung oleh Wakil Presiden, kemudian Kapolri dan juga Panglima TNI yang akan hadir bersama mengikuti upacara HUT Polri ke-80 pada hari ini. Dan tentunya sejumlah pejabat-pejabat tinggi kenegaraan lainnya, menteri-menteri juga dapat hadir di lokasi acara pada hari ini. Kami memang tidak bisa menyebutkan ya secara rinci siapa saja pejabat-pejabat yang hadir di sini, karena lokasi yang memang cukup jauh sehingga kami tidak bisa melihat secara langsung, memantau secara langsung siapa saja yang tiba. Namun yang pasti acara hari ini akan dihadiri oleh sejumlah pejabat, menteri-menteri, instansi yang turut hadir bersama bersinergi dalam upacara Bayangkara ke-80 berlangsung pada hari ini. Kami sampaikan juga bahwa dalam acara hari ini nantinya dari rundown yang kami terima akan ada sejumlah rangkaian acara yang menarik dan juga penting. Di antaranya ada penganugerahan tanda kehormatan. Pada hari ini ada 2 penghargaan penting yang akan diberikan, yaitu Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan Polri, kemudian juga Bintang Bayangkara Nararia kepada anggota Polri berprestasi. Dan tentunya pada hari ini Presiden Prabowo Subianto yang hadir sebagai inspektur upacara juga akan memberikan amanat dari inspektur upacara dalam upacara pada hari ini. Kita akan dengarkan apa saja amanat pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara pada hari ini. Dan tentunya dalam acara perayaan Bayangkara maupun TNI yang biasa kita ikuti bersama ini tidak jauh-jauh dengan peragaan kemampuan Polri. Seperti nantinya dari rundown yang kami terima akan ada simulasi penyanderaan kapal, operasi anti teror, kemudian juga penerjunan personel, ada atraksi helikopter, sea rider, ledakan, pengejaran kendaraan, kemudian juga ada defile besar yang melibatkan seluruh resimen Polri, polisi wanita, Brimob, Densus 88, Taruna Akpol, TNI, kemudian juga mitra masyarakat yang telah kami sebutkan tadi juga turut hadir di sini. Satpam, Ojek Online, Banser, mahasiswa dan lain sebagainya. Ini menarik sekali. Kami bisa sampaikan kepada Anda, rekan-rekan di studio dan juga pemirsa di rumah, dari pantauan yang kami terima nampaknya Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut hadir dalam upacara HUT Polri atau Bayangkara ke-70. Sudah terpantau oleh kami. Terpantau ada Presiden ke-7 Republik Indonesia yang juga turut hadir, sudah tiba di lokasi VVIP ataupun mimbar dari para pejabat tinggi kenegaraan yang hadir bersama-sama. Memang nampaknya ini sudah banyak sekali ya kursi-kursi yang terisi oleh para pejabat dan juga kepala instansi pemerintahan, dari pejabat-pejabat Polri, TNI. Dari pantauan yang kami terima, salah satu tokoh yang memang terlihat di sana ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menarik sekali pada hari ini juga turut hadir dalam upacara HUT Bayangkara ke-80. Selain itu kami juga melihat ada Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga
turut hadir di sana dari pantauan langsung yang kami terima di lokasi acara. Dan tentunya apabila memang Puan Maharani juga turut hadir, tentu ada jajaran dari DPR RI, MPR RI yang juga akan turut hadir dalam upacara pada hari ini. Kemudian kami juga melihat ada Menko Polhukam, jajaran dari kementerian yang sudah terpantau oleh kami tiba di lokasi acara. Dan tentunya ini karena sebagian besar kursi sudah mulai terisi, dapat kami sampaikan bahwa tentu sejumlah pejabat tinggi instansi pada saat ini sudah berada di mimbar lokasi upacara, dan tidak lama lagi kami akan menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang sekitar kurang lebih 30 menit yang lalu sudah take off dari lokasinya menuju ke titik kami mengabarkan saat ini yang merupakan lokasi diselenggarakannya upacara HUT Bayangkara ke-80 yang juga turut dihadiri oleh masyarakat, sejumlah unsur mahasiswa yang pada hari ini hadir bersama-sama. Jika kita lihat di lokasi acara, semua persiapan nampaknya sudah terlihat rapi sekali. Jajaran-jajaran peserta upacara yang sudah bersigap ya, berada di lapangan upacara, karena tidak lama lagi tentunya acara akan segera dimulai. Panduan dari panduan suara pada hari ini juga sudah terdengar, menyapa sejumlah jajaran-jajaran dari TNI, Polri dan juga pemerintah yang hadir pada hari ini, yang artinya memang rangkaian acara ini memang sudah dimulai begitu ya rekan-rekan. Tinggal kita akan menunggu inspektur upacara serta jajaran petinggi dari Polri lainnya yang akan turut hadir pada hari ini. Tamu undangan pada hari ini juga sudah hadir. Kami melihat ini ada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga sudah terlihat hadir di lokasi acara. Kemudian kami melihat ada Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah terlihat di lokasi. Kemudian Menko Perekonomian juga nampaknya sudah berada di lokasi serta sejumlah jajaran-jajaran kementerian lainnya yang berada di lokasi acara di mimbar upacara. Yang artinya memang tak lama lagi upacara pada hari ini akan segera berlangsung. Acara yang tentunya menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia, yang menjadi simbol sinergi bersama antara pemerintah, Polri, masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan juga sejahtera. Kami sampaikan lagi rincian peserta upacara yang hadir pada hari ini. Banyak sekali, terdiri dari 6.718 orang. Jika kita lihat dari kepolisian nampaknya sedang memperagakan yel-yel, salah satu hal ikonik ya yang selalu ditampilkan dalam setiap momentum, yel-yel yang memperlihatkan bagaimana semangat sinergitas bersama untuk memeriahkan, menjadi bagian dari memeriahkan euforia upacara Bayangkara yang berlangsung pada hari ini. Kami sampaikan lagi total peserta 6.718 orang, dari Polri ada 2.000 12 7 resimen yang kemudian dari komponen masyarakat 3.612 ini melibatkan 23 kelompok begitu. Dari Satpam, ojek online, kemudian juga serikat buruh dan lain sebagainya. Rekan-rekan, kita masih akan menunggu ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan kemudian membuka upacara HUT Bayangkara ke-80 yang berlangsung pada hari ini, dan tentu akan kita kabarkan perkembangannya kembali. Kembalikan ke studio. Ya, Nadila, tadi Anda menyebutkan ada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini apakah seluruh presiden-presiden terdahulu juga diundang untuk turut hadir dalam perayaan HUT Bayangkara ke-80 hari ini, Nadila?
Oke Fatima, kita memang belum bisa mengkonfirmasi ya apakah semua mantan presiden diundang dalam upacara Bayangkara pada hari ini. Namun yang sudah terlihat hadir adalah Presiden ke-7 Joko Widodo. Jika kita memantau dari jauh untuk kursi-kursi yang berada pada titik di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tempati ini, nampaknya ini di bagian kiri dan kanannya masih terlihat kosong begitu ya. Jadi tentu kita masih akan menunggu ketibaan dari undangan-undangan penting lainnya yang akan hadir pada hari ini, karena mengingat ini masih pukul 7.33, upacara baru akan berlangsung dari randoan yang kami terima, yaitu pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo Subianto juga masih menuju ke lokasi ini. Jadi kita masih akan terus memantau, Fatima, apakah memang kemudian mantan-mantan presiden terdahulu juga akan hadir di lokasi acara pada hari ini, seperti Megawati Soekarno Putri dan lain sebagainya. Kita masih akan terus memantau, Fatima. Kembali ke Anda. Baik, ini sepertinya seru juga untuk kita tunggu ya bagaimana kelanjutan dari peringatan Hari Bayangkara, di mana memang upacara terutama Presiden terdahulu dan juga Presiden Prabowo Subianto yang dihadirkan langsung di lokasi. Terima kasih Nadila Saleh atas laporannya langsung dari Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan informasi tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Reza Balwel. Fatima Abar, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.